Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik anak usia dini. Materi pertama yaitu pengertian perkembangan fisik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dan dalam perbentukan tulang, tumbuh kembang, gerakan otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Nah, di sini kenapa bisa berkesinambungan, karena gerak antara satu sama lain itu saling berhubungan, karena jikalau cuma satu atau dua yang terjadi, maka yang lain juga tidak melakukan sesuai dengan perkembangannya. Jadi kenapa gerak itu berkesinambungan, karena harus bersama-sama dalam perkembangannya. Jikalau satu saja tidak kurang perkembangannya, maka akan terjadi secara perkembangannya tidak optimal atau tidak begitu baik. Yaitu ruang lingkup perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan atau pertumbuhan seorang anak mempunyai beberapa masa penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Masa penting dalam perkembangan seorang anak adalah ketika masih berusia dini, yaitu lahir hingga usianya mencapai balita. Masa-masa tersebut seringkali disebut sebagai golden age, yaitu masa-masa di mana seorang anak sedang menyerap segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya, yang ada di sekitarnya, dan semua yang diserap tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak secara mental dan kepribadian. Nah, ada juga yang menyebutkan masa golden age ini dari umur 0 sampai 5 tahun. Namun ada juga yang menyebutkan dari 0 sampai 8 tahun. Tapi perlu kita ketahui masa golden age anak itu berusia 0 sampai 5 tahun, yang dimana anak di masa itu sangat perlu diarahkan, perlu dibimbing, perlu diajarkan bagaimana cara tumbuh dan kembang yang baik. Materi ketiga yaitu perubahan ukuran badan. Biasanya perubahan ini bisa diukur secara kuantitatif, yang dimana kan perubahan ukuran badan itu ialah dari tinggi badan seorang anak. Misalnya tinggi di umur dia sekian, nah bisa saja di umur yang akan mendatang dia akan meninggi lagi. Jadi itulah kenapa secara harfiahnya perubahan dalam ukuran badan bisa diukur secara kuantitatif dengan menggunakan meteran atau alat ukur tinggi badan. Biasanya juga ditandai yang paling sering itu pertumbuhan fisik dan perubahan bentuk anak. Sewaktu bayi, perubahan terjadi sangat cepat dibanding dengan waktu lain setelah kelahiran. Di tahun pertama, pertumbuhan bayi meningkat 50% dibanding saat baru lahir, sedangkan usia 2 tahun peningkatan mencapai 75%. Dari segi berat menunjukkan peningkatan mencapai 75% dari segi peningkatan yang serupa. Saat usia 5 bulan, beratnya mencapai 2 kali lipat dan di usia 1 tahun mencapai 3 kali lipat, dan di usia 2 tahun mencapai 4 kali lipat. Jadi itulah kenapa sebagai kita calon guru atau orang tua harus bisa yang namanya mengetahui tumbuh kembang anak, yaitu pertumbuhan dan perkembangan otak. Tumbuh dan berkembangnya otak sejalan dengan meningkatnya usia pada manusia. Seperti dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa berat otak anak pada saat lahir kira-kira 25% dari berat otak orang dewasa. Otak orang dewasa memiliki berat sekitar 1,5 kg. Pada usia 2 tahun, perkembangan otak anak sudah mencapai 75% dari berat. Selanjutnya, perkembangan kemampuan motorik kasar. Perkembangan kemampuan motorik kasar dari 1 sampai 5 tahun.
Yang pertama, kemampuan motorik kasar dari umur 1 sampai 2 tahun. Keterampilan motorik kasar ini melibatkan koordinasi kelompok otak besar di tubuh untuk melakukan gerakan seperti merangkak, duduk, tegak, berdiri, berjalan, melompat, dan melempar bola. Kemampuan motorik kasar usia 2 hingga 3 tahun, motorik anak balita masuk kategori sangat baik ketika ia sudah mampu berjalan mundur, berlari, melempar bola, bahkan melompat. Yang ketiga, kemampuan motorik kasar usia 3-4 tahun. Ini menunjukkan bahwa di usia 3 tahun anak sudah cukup lancar menyeimbangkan tubuh dengan mengangkat satu kaki selama 1 atau sampai 2 detik. Yang keempat atau yang terakhir, kemampuan motorik kasar 4-5 tahun. Seberapa aktif balita usia 4 tahun bergerak? Di usia ini anak sudah bisa menyeimbangkan tubuhnya ketika berlari sehingga risiko terjatuh lebih kecil dibandingkan usia sebelumnya. Imajinasi anak juga bermain ketika sedang berlari. Terkadang ia membayangkan sedang mengiringi bola di tengah lapangan dalam sebuah pertandingan. Demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Jumiati. Perkembangan kemampuan motorik halus. 1. Kemampuan motorik halus 1-2 tahun. Di usia 1 tahun, anak sudah bisa meraih atau mengambil benda yang ada di dekatnya. 2. Kemampuan motorik halus 2-3 tahun. Di usia ini, mata dan jari anak sudah bisa berkoordinasi dengan baik sehingga coretan anak semakin jelas dan bisa membuat suatu bentuk meski belum jelas. 3. Kemampuan motorik halus 3-4 tahun. Di usia balita 2 bulan atau 3 tahun 6 bulan, anak mulai belajar menggambar orang dengan 6 bagian tubuh seperti kepala, tangan, kaki, jari, mata, hidung, telinga. 4. Kemampuan motorik halus 4-5 tahun. Kemandirian anak dan fokus akan semakin baik saat melakukan kegiatan di usia 4 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. 1. Keluarga. 2. Lingkungan. 3. Gangguan emosional. 4. Pengaruh gizi. 5. Jenis kelamin. 6. Status sosial. 7. Pengaruh bentuk tubuh. 8. Kesehatan. Perubahan bentuk badan. Pada anak usia 2 tahun cenderung mengalami pertumbuhan lebih baik, yaitu rata-rata sekitar 4-6 pound. 1,827 kg hingga anak usia 2,5 tahun. Pada masa anak-anak seseorang, anak diperkirakan mencapai sekitar 50% dari tinggi badan dewasanya. Hingga anak usia 3 tahun, pada umumnya balita memiliki perut yang menonjol serta lengan dan kaki yang relatif pendek.